Baik, dan masih bersama-sama kita menunggu Ibu Fitri Suryani yang merupakan Dekan Fakultas Teknik Universitas Persada Indonesia YAI dengan bidang kompetensi ialah manajemen value engineering, manajemen risiko konstruksi, dan pembiayaan proyek atau project financing. Dan akan bahas ialah era industri 5.0 di sektor konstruksi, cakupan manajemen konstruksi, persiapan menuju era 5.0, topik kekinian manajemen konstruksi, dan aspek manajemen proyek. Baik, selamat Ibu, sepertinya belum terdengar. Coba, udah bisa kedengaran nggak? Udah bisa? Sudah bisa terdengar, Ibu, luar biasa sekali. Oke, Bu Is, sudah. Iya, mohon maaf, saya mungkin pakai headset tapi nggak kedengaran jadinya. Oke, mohon maaf, saya tadi trouble sedikit. Oke, saya izin share screen saja, Mbak Vidi. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak kepada Nusa Indo Academy, terutama kepada Bapak Pimpinan Pak Karisma Pongrekun, bahwa ini satu kepercayaan atau satu kesempatan yang saya kira menjadi tugas kita bersama sebagai insan konstruksi dan insan dikti, ya, bahwa permasalahan-permasalahan di konstruksi ini kita belum saja baru saja berada di era industri 4.0. Nah, sekarang kita udah harus menuju ke 5.0 begitu. Nah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah begitu antusias untuk bersama saya sharing ilmu begitu, ya, apa pengalaman yang pernah kami lakukan dalam bidang manajemen proyek konstruksi begitu. Jadi hal-hal apa yang jadi tantangan, kemudian hal apa yang menjadi harapan kita bersama, nah itu nanti coba kami sampaikan. Ini sebenarnya sharing lah, kita sama-sama saling berbagi begitu. Saya mohon izin Mbak Vidi untuk share screen, ya. Ya, baik, kami persilahkan Ibu, terima kasih. Ya, oke. Sudah kelihatan kah? Sudah terlihat Ibu, kami persilahkan. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya kira ini satu sharing saja begitu, bukan kuliah begitu, ya. Karena akan berbeda nih kalau kuliah dengan dengan informal seperti ini. Jadi saya berusaha membuat paparan ini secara simpel begitu, tetapi mudah-mudahan nanti dapat memberikan gambaran bahwa yang kita hadapi di manajemen proyek konstruksi. Mengapa manajemen proyek konstruksi begitu, ya? Karena proyek itu masih umum gitu, ya. Jadi manajemen proyek itu, ya mohon maaf, misalnya pemilihan umum itu kan juga proyek, karena ada apa? Ada start, ada finishnya, ada goalnya gitu, ya, ada batas waktunya, ada biayanya. Itu kan definisi dari proyek begitu. Pelaksanaan haji misalnya itu juga proyek gitu, ya. Nah, itu secara umum, ya. Makanya saya tambahkan di sini manajemen proyek konstruksi gitu. Ini asal kita menyampaikan judul ini. Nah, kenapa menuju era 5.0 gitu? Di 4.0 aja kita belum selesai begitu, nggak apa-apa, karena memang yang cepat di bidang teknik sipil itu yang cukup berkembang justru manajemen konstruksinya. Kita tahu di teknik sipil itu kan ada 4, ya, ada struktur itu, gedung, ya, jalan dan jembatan, kemudian
keairan, bendungan, irigasi, dan lain-lain, dan terakhir manajemen konstruksi gitu. Nah, kalau 3 bidang gedung, jalan, jembatan, dan bendungan itu kan terus terang konservatif gitu ya. Artinya ya ada perubahan, tapi mendesain hitung-hitungannya itu memang tidak boleh terlalu cepat, jadi harus konservatif. Tapi justru yang berkembang itu adalah manajemen konstruksinya gitu. Jadi judul ini adalah nanti kita melihat bagaimana sedikitlah melihat di proyek konstruksi itu bagaimana sih yang harus kita siapkan kalau kita ingin menuju era 5.0. 5.0 ini sudah mulai ke sosial ya, jadi ke kehidupan nyata begitu. Contohnya paling ekstrim lah di Jepang itu ada robot perawat gitu ya. Robot di medis itu dibikin robot perawat. Ini tuh analogi saja, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menggambarkan gitu. Nah, robot perawat ini merawat orang sakit. Sekarang kan dia hanya menggerakkan tanpa pakai rasa atau apa gitu. Nah, 5.0 tuh udah mulai dia sampai mengatur suhu tubuh robotnya gitu untuk mengatur dengan pasien gitu. Nah, itu gambaran kira-kira. Nah, seperti itulah bagaimana sih di konstruksi. Karena kita tahu bahwa konstruksi itu dominan menggunakan tenaga kerja manusia, berbeda dengan bidang yang lainnya ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Baik, itu kira-kira pengantar mengapa kita perlu kira-kira mempersiapkan era 5.0. Berikutnya ini warming up lah ya. Nanti kalau ujuk-ujuk langsung ke 5.0 kan agak repot ya. Ini kira-kira perkembangan gitu ya. Mulai dari titik 1.0 di mana manusia masih sangat primitif gitu ya. Masih berburu dan baru saja mengenal tulisan yang di batu-batu gitu ya, masih zaman batu gitu. Nah, kemudian 2.0 mulai bercocok tanam, pertanian. Kemudian 3.0 mulai menggunakan alat-alat ringan ya misalnya. Sampai kepada traktor misalnya, tapi belum menggunakan listrik atau alat yang lebih modern gitu. Nah, kemudian yang keempat yang sekarang kita udah ada di ini euforianya ketika ada internet gitu ya. Orang baru sebatas menggunakan internet gitu. Komputer, internet, laptop. Nah, itu 4.0. Nah, tadi yang saya sampaikan 5.0 ini teknologi itu udah jadi bagian manusia gitu. Lebih mungkin dari artificial intelligence yang sudah cara kerjanya itu mirip-mirip dengan otak manusia gitu. Nah, itu bagaimana caranya, dan tadi yang saya sampaikan contoh analoginya bahwa dia mirip-mirip menyerupai cara berpikirnya manusia begitu. Ini perkembangannya. Kemudian antara 4.0 dan 5.0 itu tidak jauh berbeda. Karena apa? Tadi 4.0 dia sudah artificial intelligence, tetapi di 5.0 itu sudah memfokuskan pada komponen manusia. Jadi berpikirnya udah seperti mendekati ya, menyerupai, tidak sama tapi menyerupai cara berpikirnya manusia, otak manusia begitu. Nah, di bidang konstruksi ada beberapa mekanisasi peralatan misalnya seperti mungkin di Pracetak, Tegang gitu kan, dominan menggunakan alat-alat berat yang cukup modern lah ya, terkini begitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah pada 4.0 di mana semua digerakkan oleh computerized gitu. Ada beberapa yang digerakkan dengan computerized begitu. Termasuk misalnya kan kalau kita bicara di konstruksi itu kan ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasional dan maintenance gitu ya. Jadi di setiap tahap itu dilakukan bagaimana
layaknya seperti nanti cara berpikirnya manusia. Nah, itu maksudnya konsep dari 5.0. Ini masih ke depannya begitu. Nah, sekarang kita lihat revolusi industri ini, mengapa saya warming up dulu di 4.0, karena yang membedakan dengan 5.0 hanya adalah pada fokus manusianya gitu. Sama-sama menggunakan internet, menggunakan komputer, laptop dan lain-lain, tetapi yang difokuskan adalah bagaimana dia mendekati cara berpikirnya manusia begitu. Baik soft maupun hardnya, baik soft maupun hardnya. Softnya tentunya misalnya kalau di manajemen konstruksi kan ada kalau kita lihat konsep gitu ya, kajian, kemudian re-engineering gitu ya, itu kan softnya, metode ya. Tapi kalau hardnya ya tadi ke mesin ya, mesin peralatannya gitu. Jadi kita bisa bagi dua, soft and hardnya. Nah, kemudian nih kita lihat di 4.0 sekarang kan semuanya sudah serba online begitu. Ini saya kira pengantar saja ya, bahwa kita sudah terbiasa gitu. Di kehidupan sehari-hari pun sudah bergeser ke arah nanti kita akan lihat mengapa disebut transformasi gitu ya. Jadi ini udah kehidupan sehari-hari lah, dari orang tua sampai anak kecil tuh sudah terbiasa menggunakan sistem online seperti ini. Nah, ini kita sudah berada di hampir semua aspek kehidupan sudah terimbas oleh industri 4.0 begitu. Kemudian ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang sudah berada. Wajah ekonomi dunia sekarang ini ada sharing ekonomi, e-education, e-government, cloud kolaboratif, marketplace, online health service, sampai masalah kesehatan pun kita tidak perlu, jika tidak terlalu dibutuhkan, tidak harus langsung ke rumah sakit bertemu dokter begitu. Ya, jadi semuanya bisa dilakukan secara online gitu. Ini bukan tidak mungkin, di konstruksi pun bisa dilakukan seperti ini.